Jadi cerita sejarahnya dulu kebun raya ini waktu zaman tata kota ya. Tata kota. Ya, jadi termasuk 2008 itu dirintis ya. Ya, dirintis. Pak Irwan, ini kan Batam ini tanahnya terkena tidak subur, Pak. Ya. Ya, bauksit, berbatu-batu, warnanya merah. Betul, Pak, ya. Gimana Pak cara menanam tanaman di kebun raya ini? Kebun Raya Batam ini kan kita semua nih Pak, kan Batam ini sangat berkembang pesat. Kalau ini pohon apa Pak yang tinggi, yang kurus ini? Nah, ini pohon lelaki nih Pak. Pak, jadi kalau kita lihat bahasa latinnya nih, Euricoma longaifolia. Long itu panjang. Artinya? Welcome to Batam Botanic Garden. Saudara, selamat datang di Kebun Raya Batam. Kebun raya ini dibangun adalah untuk konservasi tumbuhan, terutama tumbuhan dari pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia. Selain itu, kebun raya ini adalah untuk paru-paru kota dan memperbaiki lingkungan. Apa saja yang ada dalam kebun raya ini kita akan lihat nanti dan kita jelajahi di kebun raya seluas 86 hektar ini. Ini adalah untuk pendidikan dan ekowisata di masa depan. Ikuti terus Socrates Talk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Irwan? Baik. Pak Ade. Alhamdulillah, Sehat, Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak kebun raya kita Pak? Ya, secerah pakaian Pak Socrates. Artinya kebun raya ini sejak dibangun dari tahun 2008 awalnya Pak Ade ya. Nah, mungkin awal-awal ya pendirian awal tuh Pak Ade lah yang ini. Jadi cerita sejarahnya dulu kebun raya ini waktu zaman tata kota ya. Ya, jadi termasuk 2008 itu dirintis ya? Ya, dirintis. Oke. 2008. Oke. Saudara, saya di Kebun Raya Batam bersama Pak Irwan. Beliau ini adalah Kepala Bidang Pertamanan dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan. Dan Pak Ade Lenovia, beliau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Batam. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan dua orang tokoh ini. Ada apa sih di Kebun Raya Batam gitu. Jadi berapa Pak luasnya kebun raya ini? Kebun raya ini ya dari di PL kan Master Plan awal itu ini luasnya 86 hektar ya, 86,665 hektar. Ya, berarti hampir sama dengan kebun raya Bogor, Pak. Iya. Iya, hampir sama luasnya. Cuman usianya beda ya. Di sana sudah lebih 200 tahun ya. Dan bedanya nih Pak, kita hampir dari 86% hektar itu 55 mangrove ya Pak De? 30 hektar mangrove, 55 daratan. Oh Ini gitu. salah satu kebun raya yang unik lah. Itu hanya satu-satu di Indonesia gitu. Satu-satu di Indonesia yang kebun raya yang ada daratannya dan ada Laut. laut. Oh. Makanya bagi LIPI ini salah satu keunikan kebun raya Batam. Pak De, berapa banyak jumlah tanaman yang Tanaman kebun raya Batam ini ada sekitar 1.900 koleksi nih, tanaman koleksi ya. Beda lagi dengan tanaman pengarah. Tanaman pengarah itu maksudnya tanam kayak trambesit pengarah. Itu ada sekitar 7.000 tanaman. Nah, ini tanaman di sini semua apakah hanya ada di sini atau memang dari hasil eksplorasi dikumpulkan di sini? Tanaman di sini hasil eksplorasi yang dilakukan dengan bantuan LIPI dan tim kita. Oh, gitu. Sebanyak 7 kali eksplorasi. Kemana saja ya? Ada di Batam, Mainland, Hinterland, Karimun, Lingga,
Tanjung Pinang. Itu artinya tim ini datang sana ngambil tumbuhan-tumbuhan kemudian tanam di sini. Ya, Semacam jadi koleksinya kebun raya. semacam tanam koleksi. Oke. Kita ke hutan yang sudah kita setelah kita pantau dulu, ada nggak kira-kira tanaman yang bisa kita ambil. Makanya temanya jadi nih Pak Sokrates, temanya taman kebun raya sebagai koleksi tanaman pesisir, Oh, iya, pulau-pulau oke. kecil di. Bisa kita lihat Pak, kita keliling Bisa, Pak. siap, Udah, siap. ayo Pak. Pak Irwan, Siap. ini kan Batam ini tanahnya terkenal tidak subur Pak. Iya, betul. Ya, bauksit, berbatu-batu, warnanya merah. Betul, gitu. betul, Pak, ya. Bagaimana Pak cara menanam tanaman di kebun raya ini? Memang ini ya awal pembukaan Pak, ini memang kan tanaman ini tanah dibuka semua Pak, topsoil dibuang karena ada pembentukan kontur dan sebagainya, sehingga Iya, topsoil alami yang ada di awal itu ini terbuang. Tetapi pada tahap konstruksi dengan penambahan tanah hitam, kemudian pemupukan tanah pemupukan pupuk kandang Iya, Pak. iya, iya. Jadi pupuk kandang itu dia bersifat menyuburkan dan memperbaiki Oke. sifat fisik tanah. Nah, Iya, iya, ya, ditambah dengan ini sistem penyiraman ya Pak, Iya, Pak Ade ya. penyiraman. Sistem Airnya penyiraman. dari mana Pak? Kalau di sini kita pakai Dari embung. Oh, ada ya. Itu pada saat pembangunan dengan Balai Wilayah Iya, Sungai iya, iya. BWS. Pak Ade bisa ceritakan enggak kendala mewujudkan kebun raya Batam ini? Ya, kebun raya Batam ini kan cita-cita kita semua nih Pak. Iya. Kan Batam ini sangat berkembang pesat. Jadi perulian alih fungsi lahan sangat cepat Pak. Jadi Iya, iya. muncullah dari LIPI untuk bagaimana keanekaragaman hayati itu terjaga. Maka Iya. ditunjuklah Batam sebagai kebun raya Batam untuk keanekaragaman itu tidak hilang. Jadi untuk membangun suatu kebun raya itu Pak tak semudah balik ke batangan, Iya, butuh iya. waktu yang panjang, butuh komitmen dari semua stakeholder. Jadi jangan di sini aja. Jadi kalau untuk mewujudkan kebun raya itu harus semua komitmen. Dananya dari mana nih Pak? Dana dari Bangun kebun raya ini. Dana kita tuh ada dari PBD, Oh, dari Kementerian PU, dari LIPI Pak. iya iya. Tapi ngomong-ngomong, pengunjung yang datang tuh bayar nggak Pak? Sampai sejauh ini Pak, dengan semangat memberikan wisata gratis ke masyarakat, kita tidak belum mengut. Tapi kebun raya sudah menetapkan mereka ada tarif ya Pak antara 15.000 sampai 25.000. Tapi kenapa kita belum? Padahal kita butuh dana kan Pak untuk pengembangan ini. Iya, sejalan dengan semangat ini Pak. Memang ini pada tahap awal sekarang ini kan untuk pengembangan kebun raya, bagaimana kita menyiapkan fasilitas, infrastruktur dan sebagainya. Jadi Iya, iya. jadi mungkin belum saatnya mungkin kita ini ya. menarik masuk Pak. Jadi Iya, iya. kita kan harus siapin apa yang harus pengunjung masuk, apa prioritas apa yang kita siapin, itu yang harus kita siapkan, baru kita tarik ininya. Iya iya. Berapa jumlah pengunjung Pak yang datang ke sini? Rata-rata pengunjung di Batam ini, di Kebun Raya Batam, tiap bulan itu sekitar 1.500-an Pak. Itu tergantung bulan, juga. Pak, ya? Iya, tergantung. Tiap bulan tuh tengah merah banyak nggak tengah merahnya? Oh. Nah, itu akan meningkat. Jadi rata-rata kita ambil Itu rata-rata. rata-rata warga Batam. Batam, Tanjung Pinang, Oh, Kepri ya. Kepri. Kalau dari Mas Singapura Malaysia ada nggak? Singapura juga ada. Singapura, Oh, ada. Malaysia juga ada. Mereka ingin lihat ya. Lihat. Dan karena Singapura kebun rayanya sangat luar biasa, Pak. Biasa. Dan mereka punya hutan kota yang Betul. sangat hebat gitu. Tapi kebun raya Singapura koleksinya kurang Pak Dibanding kita. dibanding kita. Kita lebih kaya koleksi. Mereka lebih kaya akan tampilannya. Iya, Itu iya. bedanya. Kita kaya akan di situ menang kita. Kita kaya koleksinya. Iya. Maka mereka juga tertarik gitu. Belajar ke sini Pak Mau ya. belajar ke sini. Iya, iya. Mau belajar ke sini. Kira-kira susah nggak Pak Irwan menanam tanaman yang dieksplorasi diambil dari pulau-pulau kecil dari berbagai daerah seperti disampaikan pada itu, kemudian ditanam sini, susah nggak? Jadi ya, Atau ada yang mati atau stres tanamannya seperti apa gitu? jadi menurut pengamatan saya Pak, yang sebenarnya Pak Ade nih yang lebih Iya, iya. dengan teman-teman LIPI melakukan eksplorasi, tapi pada saat itu kami juga hadir di sana melihat bahwa tanaman-tanaman yang diambil dari pulau-pulau kecil yang ada di kota di seluruh pesisir kepulauan Kepri, iya. Kepri ini ya, dibawa ke Batam, kemudian ini Pak
di polybag ulang, diberikan namanya, identitas dan sebagainya itu yang pencatatannya oleh mungkin Pakai Raden nama Triaza. Latin gitu Ya, ya, nama Pak? Latin. Siapa yang membawanya ke Bapak sana? hafal nggak nama-nama tanaman ya? Ada. Tapi nggak begitu hafal. Iya. Sekian banyaknya. Jadi ada proses ini Pak, proses aklimatisasi namanya. Jadi setelah Iya. kita bawa dari asalnya ke sini, kita sesuaikan adaptasi. Iya. Kemudian oleh teman-teman dari budaya bersama juga LIPI lah pada saat itu ya Pak ya. Yang ya, kita tanam dia di lapangan. Itu sudah koleksinya sudah mulai tumbuh banyak ya Pak ya. Iya. Taman Palem, juga banyak sudah tumbuh besar Pak Socrates. Iya. Artinya apa namanya? Bagaimana kita ini apa namanya? Tadi Pak Socrates bilang yang bauksit itu memang kendala kita juga. Benar. Tetapi apa ya bisa semuanya ketika ini apa tersedia cukup pupuk, kemudian apa sumber daya dan sebagainya. Iya. Tentu Berapa banyak karyawan di sini, Pak? Karyawan di sini untuk lapangan 10 orang, Pak. Pak, 110 orang Untuk mengatasi tim lapangan kita, Satgas kita 10 orang. Bagaimana caranya itu, Pak De? Itu kita maksimalkan, Pak. Maksimalkan gimana cara memanage kawan-kawan tadi. Iya. Jadi sana kita potong, di sini tumbuh lagi. Jadi kerja kita tuh rutinitas itu aja. Jadi nggak bisa untuk istilahnya apa ya? Untuk yang lain tuh gimana ya? Rutinitas gitu aja. kejar di sini tinggal di sana. Seperti itu. Sporadis Pak Socrates. Dengan Tetapi SDM yang 10 orang itulah, tadi. kita tetap optimis. Jadi kemudian ini dirintis 2008, diresmikan tahun berapa, Pak? 2018, Pak. 10 tahun kemudian ya dulu. Jadi memang masih seumur jagung lah ya dibandingkan Kebun Raya Bogor yang sudah 200 tahun lebih. 207 tahun. Iya. Oke, saudara, ternyata tidak mudah mewujudkan Kebun Raya Batam ini. Dan apa saja tanaman unggulan di sini yang jadi maskot Kebun Raya ini kita akan lihat bersama Pak Irwan dan Pak Ade, dan ikuti terus Socrates Talk. Saudara, Anda masih di channel Socrates Talk. Saya bersama Pak Irwan dan Pak Ade di kebun koleksi Kebun Raya, tanaman koleksi. Dan Anda pernah mendengar pepatah, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Nah, ternyata gaharu itu sebuah pohon. Ayo kita lihat pohonnya. Pak, bisa dijelaskan yang mana yang pohon gaharu itu, Pak? Pohon gaharu hasil koleksi kita nih. Ini di Batam nih. Di Batam, di eksplorasi Batamnya di Sungai Harapan. Sungai Harapan nih, Pak. Dapatnya pohonnya. Ya, dapatnya. Ini kecil loh. Oh. Kecil. Apa khasiatnya gaharu nih, Pak? Gaharu nih kan bibit ini wangi, Pak. Oh. Intinya. Iya. Kayunya kayu bagus, kayu harum. Oh gitu. Jadi makanya pepatahnya sudah gaharu cendana pula ya. Memang harum ya, Pak ya. Kalau ini pohon apa, Pak, yang tinggi, yang kurus ini? Ah, ini pohon lelaki nih Pak. Pohon lelaki. Oh, untuk pasak kesenangan bumi. Ya, ini lelaki nih. Pak, jadi kalau kita lihat bahasa Latinnya nih, Euricoma longaifolia. Long itu panjang. Artinya pohon ini panjang, pasak bumi. Nah, pasak bumi, saudara, ini dikenal sebagai obat kuat ya, Pak ya. Ya. Ceritanya Pak ya. Ya, seperti obat itu, Pak. kuat. Kemudian ini direbus pohonnya, Pak ya. Kalau tidak salah ini pahit nih, Pak ya. Ya, batangnya. Batangnya. Direbus. Oh. Kami belum pernah. Pentingnya, Pak. Udah pernah Pak Dek pernah praktek? Belum. Tapi yang kita tahu memang nih Pak. Ini koleksi. Iya. Nah, ini yang ngasih nama itu orang LIPI semua. Ya, dia kan berdasarkan Identifikasi. identifikasi di lapangan. Waktu kita di eksplorasi, mereka para ahli itu kan udah tahu. Lihat batangnya, lihat daunnya udah tahu dia. Oh, ini pohon apa? Ini pohon apa? Cetak langsung. Iya. Siapa yang ngambil? Di mana Nah, titiknya? sekarang pertanyaan saya, Pak Ade, ini kan banyak sekali kan, 2000 ribuan ya pohon yang ada sekarang, 1900 gitu. kita. Itu bagaimana membuat datanya itu? Ada yang namanya SIGIT itu apa? SIGIT itu informasi data untuk koleksi tanaman kita, Pak. Oh, sistem informasi. Untuk tanaman koleksi kita. Oh, gitu ya. Jadi semua data-data bisa di situ, ada di situ. Jadi orang-orang yang mau belajar penelitian bisa mendapat data itu di situ ya, gitu. Jadi ini memang ditanam di sini, Pak. Dulu awalnya kosong. Dulu kosong di sini.
pas saat launching, di sini VIP penanaman awalnya. Zona ini ya. VIP. Kehormatan ya. Kehormatan. Nah, ya. Iya, iya. Dan untungnya tumbuh ya. Alhamdulillah tumbuh. Dulu kecil nih Pak. Dia baru dapat kita kecil segini ditanam. Hasil dari eksplorasi itu kecil Pak. Iya, iya. Dia anakkan kita ambil. Ya, berarti Pak Ade, seperti saya lah. Saya di rumah misalnya ada pohon, saya nggak tahu namanya. Ya. Terus saya datang sini, ternyata sama. Itu bisa jadi pembelajaran juga ya sebenarnya. Kan kita sering tuh Pak, kita ketemu pohonnya, tapi nggak tahu namanya gitu. Dan ada juga nama itu ternyata di setiap daerah itu beda-beda namanya. Betul Pak. Namanya beda-beda. Ya, apa dari penelitian atau apa? Itulah makanya fungsi kebun raya Pak. Ada 5 fungsi kebun raya Pak Iya, Sokrates. iya, iya. Sebagai pusat penelitian konservasi lah pertama. Konservasi, ya. Konservasi, pusat pendidikan, Ex situ dan in penelitian, situ ya. kemudian pusat wisata dan jasa lingkungan. Kalau jasa lingkungan itu fungsi dia sebagai apa? Oksigen ruang terbuka hijau. Oksigen. Nah, makanya fungsi tanaman banyak sekali Pak. Kalau kayak tadi pasak bumi sebagai apa? Untuk misalkan obat dan obat-obat lah. Kemudian apa? Untuk dia menghasilkan oksigen. Dia jelas kan? Iya. Pohon dia sumber sebagai penghasil. Dulu saya pernah dengar kebun raya itu mengkoleksi anggrek raksasa. Masih ada Pak? Masih Pak. Oh, itu dari mana Hasil anggrek? eksplorasi kita juga tuh. Itu didapatnya di daerah Seladi. Eksplorasi di Seladi. Anggrek raksasa itu. Anggrek tebu. Anggrek tebu ya. Itu ada lagi pohon bintanggur. Katanya itu benar Pak, itu bisa mengobat penyakit AIDS dan HIV gitu. Kalau itu kita belum tahu Pak. Tapi menurut penelitian dari Dr. Mulyadi di Universitas Unair itu dipakai untuk obat malaria. Oh, gitu. Salah satu bahan bakunya. Iya, iya, iya. Bahan baku obat malaria. Nah, ini yang sudah ada nama. Apakah semua tanaman di dalam kebun raya sudah ada nama ya Pak? Hampir semuanya kita Hampir tanam, semua, ya. kasih plat namanya Pak. Iya, iya. Nanti ke depan kita punya rencana akan kasih barcode Pak sini. Jadi setiap kita datang gitu, kita tahu Oh, langsung muncul ya. penemunya, siapa pengambilnya. Misalnya Pak Sokrates nih, Iya, iya. muncul nama Pak Sokrates. Di Iya, mana iya, ngambilnya? iya. Di Dam Seladi. Jam berapa, suhu berapa, batu Tapi cerah. ngomong-ngomong Pak Ade, ada nggak pohon di kebun raya ini yang nama pejabat, misalnya nama Pak Rudi atau siapa? Ada nggak? Karena di Singapura itu ada tanaman namanya Lee Kuan Yew. Oh, itu belum ada Pak. Belum ada ya? Belum ada rencana kasih nama pohon itu nama pejabat kita ya? Itu kan tergantung nama lokal Pak Sokrates itu ya. Iya, iya, Nama iya. lokal. Biasanya bisa saja Pak. Ya, bisa saja. Kalau yang tanaman maskot itu di mana Pak? Di sini bisa lihat nibung. Oh, ini ada Oh, nibung. Oh iya, iya, iya. Nibung. Oh, Ah, ini nibung Pak. Dia sejenis palem-palem juga. ini Pak. Paleman nibung. Oncosperma horridum. Jenis-jenis ini Pak, jenis-jenis. Tapi pinang baye Pak namanya. Palem-paleman. Oh. Famili palem-paleman. Oh. Apa keistimewanya nibung ini Pak? Ini keistimewaan nibung. Nibung ini kan ciri khas tanaman Kepulauan Riau nih. Iya. Persaudaraan dan kebersamaan artinya. Artinya, makanya itu jadikan maskot. Iya, maskot. Jadi setelah diteliti sama kawan-kawan kita dari LIPI, nibung inilah cocok untuk maskotnya kebun raya. Artinya ini hanya ada di Batam atau gimana Pak ya? Enggak ya Pak? Tapi memang di Batam, di Kepulauan Riau nih. nibung ini. Makanya dijadikan maskot. Kemudian ini Pak, ini dipakai oleh masyarakat untuk ini kayu-kayu apa? Dia kuat di air kan? Oh, yang dipelantar semua dipakai masyarakat Pak ini untuk rumah panggung ya? Ya, rumah panggung. Nah, gitu. Ada kearifan lokalnya lah. Iya, iya, iya. Dia banyak nih Pak. Akarnya untuk akar nibung nih, akarnya ini untuk penurun panas. Bunga nibung nih, dia ada bunga, bunganya putih. Bunganya itu untuk pengaruh memberas. Disimpan di beras, harum beras. Iya, iya. Terus kalau buah bijinya pengganti pinang Pak. Kalau kita makan sirih, pinang nggak ada, ini dia Pak. Ganti sama. Kan sama-sama palem-paleman, pinang juga palem-paleman. Jadi tepat lah untuk maskot kebun raya Pak ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, bagian mana kebun raya itu yang paling menarik minat pengunjung Pak? Taman tematik mungkin? Iya, salah satu. Di mana tuh Pak taman tematik? Ada di atas juga tematik warna-warni, di belakang tematik palem. Iya, iya.
Oke, saudara, kita akan lihat dan telusuri terus kebun raya ini dan kita akan lihat seperti apa taman tematik. Nah, ikuti terus Sokrates Talk. Wilayah keseluruhan besar kita ini Pak, sebenarnya kami Pak ini ya, terus terang memang ini ya, UPT Buraya dengan 14 orang petugas ya, termasuk PNS-nya. Iya. Kemudian ini apa? Awal-awal kan kita pengen ini apa? Setelah master plan ini diikuti oleh pekerjaan pagar. Pagar pada saat itu juga ini apa? Kita minta dana dari provinsi, udah menjanjikan pada saat itu. Itu nggak turun-turun juga Dari provinsi. ya. Saudara, saya masih di kebun raya. Ada sumber air yang cukup lumayan seperti danau mini. Ini namanya embung. Ya, benar Pak Iwan. Embung ya. Embung apa namanya? Embung kebun raya. Embung Kebun Raya dibangun pada tahun 2015 oleh Balai Wilayah Sungai. Oh. Wilayah 4 ya. Jadi gunanya untuk apa ini embung ini, Pak? Embung ini sebenarnya fungsi dia ini untuk sumber air dari kawasan sini, Pak. Oh gitu. Jadi ada di situ ada water treatment dari WWS apa untuk pengelola air. Jadi airnya untuk menyiram tanaman, untuk kebutuhan kebun raya ini. Harusnya untuk bahan untuk minum juga. Untuk minum juga. Harusnya. Oh, Sudah disediakan oleh BWS. di sini ya. Itu IPA-nya, instansi pengelolaan limbahnya. Iya, iya. Iya, kita bisa lihat embung ini, Pak. Ya? Embung ini sekitar 4 hektar nih Pak luasnya. Luasnya. Dulu embung nih, dulu nggak ada Pak sumber airnya nih. Waktu disurvei awal, cuma cekungan airnya yang kecil. Ini. Setelah di Itu dikeruk. setelah diuji pakai alat sama BWS, rupanya ini bisa menghasilkan air. Iya, Ini iya. embung sini. Tapi belum bisa disebut dam ya. Masih embung ya. Artinya embung itu artinya semacam danau mini lah ya, Pak. Tapi 4 hektar ya, Pak. Pak Eta. Nah, cara menarik air itu karena kontur tanahnya berbukit-bukit ini seperti apa, Pak? Yang dari embung ini. Karena ada sumber airnya Pak, sumber mata airnya ada. Tidak, maksud saya untuk mengalirkan ke atas karena Oh. tanaman-tanaman yang di lereng-lereng bukit itu kan harus disiramin. Iya. Itu seperti apa, Pak? Kita ada 2 Pak, satu dengan mobil tangki. Oh. Sekarang lagi di BWS lagi menyelesaikan perpipaannya. Iya. Melalui perpipaan Pak. Kalau kunjungan pelajar ke kebun raya ini seperti apa, Pak Dek? Minatnya anak-anak, Pak. sangat tinggi Pak. Sebulan tuh ada 2 kali kunjung pelajar. Mereka ngapain di sini? Mereka belajar tentang tanaman, bagaimana eksplorasinya. Ada yang camping nggak gitu? Camping ada juga. Kemarin pramuka di sini camping. Iya, Mereka cukup senang. Mancing nggak Pak ya? Mancing. Itu area camping Pak di atas kan. Oh. Nah, tuh 2 camping tuh. Jadi view-nya enak di atas. Iya, iya. View camping. Jadi pramuka tuh ya Pak Iwan ya. Waktu itu camping sebatam tuh. Itu Pak Sekda, Pak Kan dia ke- Febri. Ya, kalau ini tempat tinggal siapa, Pak? Ini kan dulu mesnya yang bangun embung dulu Pak. Oh Yang tinggal gitu. Iya, iya, iya. Ini kenapa Pak embung nih? Karena setiap kebun raya tuh harus ada sumber airnya, Oh, iya, iya. sumber kehidupan. Iya. Jadi dengan pertemuan dengan LIPI, dengan tim semua tuh, ini yang dipikirkan. Awal tuh di mana sumber airnya? Jadi dulu awalnya itu dam Nongsa ini, Iya, iya. karena kejauhan nggak dihitung itu kejauhan. Akhirnya di sinilah. Pak, ini perlu saya tanyakan, Pak. Di Batam ini kan banyak sekali perusahaan ya, Pak. Masuk perusahaan asing ya. Nah, di berbagai daerah, karena setahu saya ada 43 kebun raya yang baru dibangun di Indonesia. Selain yang paling topnya kebun raya Bogor, ada 5 yang dikelola LIPI langsung. Itu kan ada
bantuan-bantuan dari perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Bagaimana dengan Kebun Raya Batam? Pengalaman kita ya, CSR yang masuk ke Batam ini ya, yang masuk ke kebun raya kita ini, yang saya dari awal-awal saya ingat ya, ada perusahaan-perusahaan, kita boleh sebut nama Pak? Boleh Bapak, ada Bapak. Dari Citra Tubindo ya, Citra Tubindo ya. kemudian Asia Peperindo, kemudian juga Yamamoto. Itu perusahaan di Batamindo ya. Yamamoto tuh dia yang nanam pohon ya? Nanam pohon ya. Dia dari Jepang, tapi ada aliasinya di sini, Pak. Oh gitu. Jadi kontribusi mereka ini tidak hanya dalam bentuk uang, Pak, juga dalam bentuk tanaman ya. Tanaman dan ini bentuk fasilitas dia bangun. Dia bukan berupa uang. Nah, dia bangun. Dia membangun sebuah taman atau fasilitas. Iya, iya. Sesuai dengan master plan kita. Kita punya master plan nih. Mereka maunya di mana, titik mana. Kita serahkan ke mereka sesuai. Artinya Pak, kalau ada warga Batam atau warga Kepulauan Riau yang mau menyerahkan tanamannya ke kebun raya, boleh ya Pak? Mereka serahkan tanaman, tapi mereka minta kasih nama dia gitu, bisa? Boleh Pak, asal tanam itu identitasnya jelas. Oh, maksudnya Pak? Asal usulnya, dari mana diambil. Oh, gitu. Boleh. Nanti dia menyerahkan, dia ngambil, kita minta data asal usul tanaman tadi. Itu akan kita masuk sebagai tanaman koleksi nanti. Gitu Dan ya. data. Iya. Asal jelas asal usulnya. Itulah beda kebun raya dengan kebun yang lain. Kebun rayanya jelas asal usul, punya KTP lah istilahnya Pak. Saudara, kita akan melihat tanaman anggrek di Kebun Raya Batam dan ditanam dalam satu tempat namanya Rumah Paraden. Ayo kita lihat. Pak. Paraden ini tujuannya untuk supaya jangan langsung kena sinar matahari ya, Pak Irwan ya? Diatur ini suhu ruangan, diatur pencahayaan, diatur Pak. Karena paraden ini kan dia mengurangi intensitas cahaya masuk. Ini yang berapa persen Pak Dek? Ini yang 80%. 80% ya. Oke. Oh, seperti ini ya Pak pembibitannya. Ini yang anggrek raksasa itu Pak. Iya Pak, anggrek. Anggrek tebu ya. Iya, tebu. Ini berbunga Pak ya? Iya, nanti berbunga. Bentuknya itu, bunganya itu ada bentuk kayak macan, makanya ada juga yang Sebutnya anggrek macan. Anggrek macan. Karena mirip tebu, ada juga yang menamakan Anggrek tebu. anggrek tebu. Tanam ke lapangan. Kalau nama latinnya ini Pak, Apa nama latinnya? kalau nama latinnya Bulbophyllum sp. Artinya apa itu? Bulbophyllum itu mungkin lebih ke Bulb, ya? perbatangannya itu. Ini diambilnya dari karimun Pak. Dari Karimun? Karimun. Ya. Oh iya. Karimun anak ya, Pulau Karimun anak sepertinya ya. iya. Bulbophyllum sp. Iya. Siapa yang ngambil? Kalau yang ambil ini ada Oh itu ini kodenya. Kode ngambilnya. Nah itulah bedanya tanaman di tempat lain dengan kebun raya. Ada namanya, ada identitasnya ya. Bapaknya lah istilahnya ya. Apa? Kalau yang diambil dari Batam ini Oh ada juga. sama, cuman ini diambilnya dari sungai. Berarti sama jenisnya dengan ini. Sama, cuman beda tempat pengambilan aja. Oke. Ini kalau ini diambil dari Sungai Harapan. Kalau ini apa namanya Bang? Saya sering lihat ini. Kalau nggak salah kadaka ya. Iya. Kadaka betul namanya kadaka. Iya. Cuman ini tanaman paku-pakuan. Nah, Iya. Oh ini koleksi. Kadaka nih. koleksi juga Pak. Iya. Koleksi juga. Termasuk ini. Yang berbunga ada nggak? Yang sedang berbunga? Berbunga belum ada. Belum musim ya. Ya, belum musimnya berbunga. Ini pernah juga berbunga Pak. Ini ya? Ya. Iya. Kalau itu vanili yang merambat-merambat. Ini vanili. Iya. Ini. Bukan. Itu sereh. Ini Pak. Ini. Iya. Ah, iya. Ini kalau kita ini gimana? Ya, Apa? vanili. Ini Bisa dipanen nggak? koleksi juga. Kalau dia nanti berbuah ya dipanen juga. Oh, buahnya ini panen Dia ini kan jenis anggrek juga Pak. Vanili ini. Dia ke kelompoknya itu ke orchid ya, ke anggrek. Lebih dia menjalar gitu ya? Iya, merambat. Apa istilahnya? Pergola gitu ya? Iya, merambat ya, kelimber. Kita ini sama tukang kebun Bang, agak paham saya. Climber. Kelimber. Liana. Ini juga anggrek ya, seperti sini? Iya. Kalau yang bawah paku-pakuan. Pak.
Ini apa namanya Pak Irwan, Pak Ade? Ini rumah paranet Pak. Rumah paranet ini pembibitan tanamannya. Semua tanaman dibibitkan di sini. Iya, tanam di sini. Sebelum ditanam ke Nah, itu Pak, kita lihat tanamannya Pak ya. Jadi ini termasuk ini Pak De, termasuk hasil eksplorasi di sini juga. Ya, ini sungkup nih. Oke. Oh, Jadi kita eksplorasi Pak untuk menyesuaikan suhu tanaman yang dari ini dari asalnya dimasukkan di sini deh. Tujuannya apa ini Pak? untuk Mengurangi suhunya Pak. Kalau nggak mati tanamannya. mengurangi penguapan, Penguapan. kemudian juga apa? Kan air tuh di dalam Pak, jadi ini. Iya, iya, jadi dia airnya nggak kebuang. Ya, Uapannya itu dari perakarannya itu cepat Pak. Kalau ada orang yang mau membeli tanaman sini nggak bisa Pak ya? Untuk sementara ini kita koleksi aja dulu. Mungkin ke depan. Iya iya. Iya. Ini tanaman apa nih Pak? Kita koleksi juga Pak. Yang belum ditanam. Iya. Oh, ada bunga juga Pak? Ada. Ya, ini tuh. Bunga kan untuk tanaman hias kita di Hias. depan. Iya iya iya. Tapi sebenarnya kita melestarikan tanaman ini lah Pak ya. Oke. Ini Batam nih. Oh, tanaman dari Batam. Ini yang ngambilnya Bu Yupi namanya, Yupi. YP 408. Iya. Ini yang buahnya ini Pak, buahnya bulat. Iya. Jenis namanya bintaro kalau bahasa kita ya. Oke, saya punya pohon ini Pak. Iya, iya. Katanya beracun ini Pak. Dia untuk tikus itu kan? Untuk ngusir tikus buahnya. Tikus. Oh, dia apa kan Pak buahnya? Taruh aja di apa dia Pak halaman tikus. Di ujung-ujung. Taruh aja, dia nggak suka baunya. Nah, ini sih. Oke, saudara, begitulah obrolan saya dengan Pak Irwan dan Pak Ade di Kebun Raya Batam yang luasnya 86 hektar. Memang perlu energi dan tenaga khusus untuk mengenai kebun raya ini, tapi yang penting adalah kepedulian, dukungan, dan komitmen seluruh masyarakat Batam dan Kepulauan Riau untuk mewujudkan kebun raya ini menjadi kebanggaan kita semua. Datanglah ke sini dan lihatlah, Anda bisa belajar, bisa mengenal lingkungan lebih baik, dan ini penting buat Batam dan Kepulauan Riau menjadi paru-paru kota, karena suatu saat tanaman ini bisa jadi akan punah, tapi kebun raya berusaha melestarikannya. Ikuti terus Socrates Talk dan jangan lupa supaya channel ini berkembang, Anda like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak. Sama, Pak. Ya. Terima kasih Pak.